semua. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Kabar baik. Apakah semua hari ini sudah siap mengikuti kegiatan belajar mengajar? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, sudah baik. Kita tentang waktu. Saya minta salah satu kesediaan untuk kalian semua memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Bapa surga, bersyukur kami akan kehadapan hadirat-Mu karena begitu besar kasih-Mu dari malam gelap gulita hingga pada pagi yang indah ini. Pada pagi ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu menerima mata pelajaran. Sebelumnya ini ya Bapa, semuanya dari awal pertengahan proses belajar kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa yang kami berbuat, sadar maupun tidak sadar. Terima doa yang singkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, ya baik, terima kasih Pak yang sudah kita dalam doa. Untuk absen hari ini Pak akan kirimkan link di WA grup kelas materi nanti sambil absen. Karena kita hanya 30 menit dalam ruang kelas ini, nanti Pak kasih 1 jam untuk absensinya. Baik Pak, sambil Pak tayangkan slide untuk materi untuk hal absen. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah Pak. Halo. Sudah Pak. Halo, sudah Pak. Materinya ya. Sudah jelas? Sudah Pak. Ya, oke. Sudah Pak. Materi kita hari ini tentang jenis dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. Itu kita berbicara mengenai bencana. Itu bencana merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu ancaman dan kerentanan serta menimbulkan risiko. Dalam Undang-Undang 94 tahun 2007 juga didefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Jadi 3 bencana alam ini, apakah semua ada yang pengertian bencana alam? Memang belum ada yang tahu. Mohon maaf Pak, jelaskan. Suaranya kurang jelas. Halo adik. Halo, Pak. Suara kurang jelas. Halo. Ya Pak. Halo Pak. Ya. Bencana Pak jelaskan. Iya Pak. Halo Pak. Bencana alam adalah. Halo adik. Halo. Iya Pak. Halo. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peserta. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Itu pengertian dari bencana alam. Yang bagian B, bencana non alam. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lainnya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Itu untuk pengertian bencana non alam. Jadi adik-adik semua sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alam? Sudah, Pak. Ya, oke, Pak. Mau lanjutkan yang bagian C. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teroris. Mungkin itu bagian dari itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oke, Pak akan lanjutkan di slide yang kedua, jenis bencana alam dan karakteristik bencana. Mungkin bagian A itu bencana alam geologis. Bencana alam geologis terbagi lagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Yang bagian kedua itu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan masak tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang bergerak menuruni atau keluar akibat tergantungnya kestabilan tanah atau batu penilai. Itu mungkin itu bagian dari bencana alam geologis. Yang bagian B itu bencana alam klimatologis. Bagian bencana alam klimatologis itu ada banjir, badai, kekeringan. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu pengertian dari banjir atau yang bisa mendefinisikan tentang apa itu banjir? Halo? Halo, Pak. Mungkin ada yang tahu tentang pengertian dari banjir? Coba cek sih apa itu banjir. Kalau memang adik-adik belum tahu, Pak jelaskan. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Yang B itu ada badai.
yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di air. Pada menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk di dunia. Hasilnya ukuran daerah yang hancur dan skala kerusakan yang diakibatkan. Oke, halo adik-adik, apakah sudah paham? Sudah Pak. Halo? Halo Pak, sudah Ya, paham Pak. Mungkin kita masuk di slide yang terakhir, itu ada siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang diliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahap berikut. Yang pertama itu ada tahap prabencana. Jadi dalam tahap prabencana ini adik-adik, dalam situasi tidak terjadinya bencana, perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Yang kedua itu dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, kita akan peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan tepat untuk risiko terkenanya bencana, serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Bagian B itu tahap tanggap darurat. Dalam tahap tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk korban. Yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Yang ketiga itu tahap pemulihan pasca bencana. Dalam tahap pemulihan ini meliputi rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana, bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial, psikologis, pelayanan kesehatan. Yang kedua, rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Itu. Oke, jadi sekarang kita masuk dalam prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Mungkin dari adik Alis ada yang tahu tentang prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana? Ada Pak. Ya, silakan. Ada Pak. Halo. Halo. Sampai Pak terangkan yang lebar di sini ada semua tidak dengar. Dengar Pak. Dengar Pak.
prinsip-prinsip Ya, penanggulangan kalau dengar, tolong jelaskan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Mungkin Kalau ada yang Pras tahu bisa nanti, jelaskan. ada 9 oke, silakan. Halo, prinsip dalam penanggulangan bencana. Halo Pak. ya, silakan Adi. Halo, Berdasarkan Mungkin jaringan, Undang-Undang Pak. Nomor 4 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai halo, Mungkin jaringan, Pak. Jadi suara berikut. tidak jelas. Jaringan Pak. ya oke nanti Pak akan jelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cepat dan tepat. Yang kedua itu prioritas. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan. Yang keempat, berdaya guna dan berhasil guna. Yang kelima itu transparansi dan Dalam akuntabilitas. Yang keenam, kemitraan. Yang kedelapan, non diskriminatif. Itu prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. satu, Apakah suara Pak jelas? tepat. Halo? Jelas Pak. Prioritas. Halo Ya. Pak, jelas Pak. Oke, mungkin yang terakhir Yang itu keempat, berdaya guna dan ada guna. tujuan penanggulangan bencana. Tujuh, Kalau mungkin dari adik-adik ada yang tahu tentang tujuan penanggulangan bencana, terdapat harusnya kita belajar dari adik kita sering-sering supaya jangan mengantuk di kelas. Kalau memang Pak saja yang jelaskan, mungkin adik-adik sedang tidur semua. Apalagi ini namanya kuliah daring. Kuliah daring ini bisa kalian kasih mati kamera saja, tidur saja di sekolah. Pak hanya panjang lebar di sini tidak ada juga yang masuk dalam otak kalian. Mohon maaf, Pak. Di sini jaringan, jadi kurang dengar. Halo, Pak. Halo Pak. apakah yang Pak? Ada yang bisa jawab Pak? Ya, ada yang tahu tentang tujuan penanggulangan bencana? Ada Pak. Ya, silakan. Ada Pak. Tolong itu suara kasih jelas sedikit keluar dari ruang Zoom. Ada Pak. Ya, Tujuan silakan. penanggulangan bencana. Halo Pak. Halo? Ya, silakan adik. Teman Frans bisa jelaskan kok. Halo Pak. Ya, Silakan sudah teman Frans. Pak menunggu. Tujuan penanggulangan bencana. Halo teman Frank. Penanggulangan bencana bertujuan untuk ada 7 Pak. ya silakan. Memberikan yang pertama memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua
menyelaraskan peraturan perundang-undang yang sudah ada. Yang ketiga, menjaminkan keterlibatan penanggulangan bencana secara terancam. Oke. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Ya, lanjut. Yang kelima, membangun prestasi dan kemitraan publik serta swasta. Aman saya kebetulan. Ya. Tujuh, mendorong semangat gotong royong bersikapkan. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, apa yang disampaikan oleh saudara kita itu benar, bahwa tujuan dari penanggulangan bencana itu ada memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Itu dari tujuan penanggulangan bencana. Mungkin kegiatan belajar mengajar kita sampai di sini tanpa akan memberikan tugas kelompok dan tugas individu. Nanti Pak akan kirimkan di WA group kelas. Nanti minggu depan Pak akan ajak dalam persentase. Nanti pas sekalian membagi kelompok, tinggal siapa yang persentase nanti minggu depan. Sedang memang nanti Pak ajak, tidak. Oke, sebelum itu Pak akan mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita. Saya minta kesediaan dari salah satu adik-adik semua untuk mengantar kita dalam doa apa yang kita bahas tadi itu, supaya untuk diingatan kalian. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Halo. Baik Pak, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini saja. Halo Pak, apakah bisa dengar suara saya? Halo. Ya, suara saya bisa didengar? Bisa. Baik Pak, untuk mengakhiri materi kita hari ini, teman-teman dan Pak, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah. Di pagi ini kami sudah menerima materi dari Bapak Guru, dan semoga materi dan pelajaran yang kami pelajari hari ini menjadi berkat dan bekal untuk masa depan kami. Dan berkati kami ya Bapak, sehingga berakhirnya mata pelajaran pada hari ini. Terimalah doa kami yang singkat dan ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Allah. Amin. Selesai Pak. Oke, baik, terima kasih adik. Mungkin kegiatan belajar mengajar kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Oke, Pak akan keluar dari ruang